Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi panas di MCU. Karena seorang aktris cantik yang bernama Sadie Sink resmi akan masuk ke jajaran cast untuk film Spider-Man 4 mendatang yang akan siap syuting di bulan Mei tahun 2025 ini. Tapi perannya masih dirahasiakan. Nah, wow, makin gokil ya. Tapi kira-kira seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Akhirnya cuy, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba berita ini langsung menggemparkan seluruh fans Marvel di seluruh dunia. Dengan berjalannya proyek Spider-Man 4 ini, kabar ini meluncur ke semua sosial media, terutama di media Twitter ya, bahwa aktris Sadie Sink ini udah bergabung kepada proyek Spider-Man 4 ini. Namun untuk saat ini perannya sebagai apa masih dirahasiakan oleh pihak Marvel Studios dan juga Sony Pictures. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai siapakah Sadie Sink di dunia entertainment, yang dimana dia adalah aktris yang perannya cukup terkenal dalam franchise Stranger Things, yang berperan sebagai gadis yang bernama Max, yang dimana adegan yang paling ikonik itu adalah adegan ketika dia memasuki sebuah dimensi dan teman-temannya berusaha untuk menolongnya, yang dimana aktingnya cukup memukau sebagai gadis remaja yang punya track record yang gokil. Dan sekarang dia punya peran penting di proyek Spider-Man 4 MCU yang satu ini. Nah, sebelumnya pernah ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Sadie Sink ini udah diincar sebelumnya oleh pihak Marvel Studios dalam franchise X-Men, yang dimana dia akan berperan sebagai tokoh Jean Grey versi MCU yang akan siap tampil penuh dalam MCU Mutant Saga mendatang. Yang dimana hal ini diperkuat dengan rambut merah khasnya yang mirip dengan perawakan Jean Grey di versi komik dan juga X-Men Fox Universe dulu. Tapi ingat ya, ini masih sebuah rumor belaka. Sampai akhirnya hal ini dikonfirmasi oleh pihak Marvel Studios dan juga Sony Pictures bahwa Sadie Sink resmi bergabung kepada peran rahasianya di film Spider-Man 4 MCU mendatang. Nah, berikut ini gue udah mengobrolkan ada 4 tokoh Marvel yang kemungkinan akan digarap oleh pihak MCU untuk Sadie Sink sebagai aktor utamanya. Apa aja? Yuk kita breakdown semuanya satu persatu. Yang pertama adalah Mary Jane, yang dimana dia merupakan kekasih kedua bagi Peter Parker setelah dia kehilangan Gwen Stacy yang tewas akibat dibunuh oleh Green Goblin di jembatan New York yang terjadi dalam komik The Amazing Spider-Man The Night Gwen Stacy Died. Dan perawakannya sudah perfect banget. Kita bisa melihat dari segi rambutnya, rasnya, serta kulit putihnya, yang dimana hal ini sangat cocok dengan peran Mary Jane di versi komik dan juga di versi MCU mendatang. Tapi masalahnya di MCU ini kita udah mendapatkan Michelle Jones Watson, yang dimana ini adalah varian MJ yang berbeda dari yang kita kenal dari versi komik original dan juga versi Sam Raimi dulu yang diperankan oleh Kirsten Dunst ya. Berarti kemungkinan Peter Parker versi Tom Holland ini akan mengalami sebuah dilema karena dia akan menghadapi dua MJ yang berbeda, Mary Jane dan juga Michelle Jones. Cuma namanya tidak akan pakai Watson karena nama Watson ini udah dimiliki oleh Michelle Jones yang diperankan oleh Zendaya di trilogi Spider-Man MCU sebelumnya. Jadi kalau saja MCU akan angkat dia sebagai Mary Jane di Spider-Man 4 ini ya, bisa saja dia tidak akan pakai nama Watson di belakangnya, atau mungkin bisa jadi dia akan pakai nama yang lain untuk menghindari kesamaan dengan Michelle Jones Watson yang kita kenal. Yang dimana hal ini akan nyambung kepada plot utama Spider-Man 4, yang dimana Peter Parker akan susah untuk move on dari Michelle Jones setelah terjadi dalam film Spider-Man No Way Home kemarin, yang dimana akhirnya Peter Parker dilupakan oleh semua orang dengan mantra Doctor Strange yang satu ini.
Tapi akhirnya dia mendapatkan gadis baru di kampus MIT, yaitu adalah Mary Jane yang diperankan oleh Sadie Sink ini. Kemungkinan ya sebagai pengganti Michelle Jones lah seperti itu, oke? Tapi so far gimana pendapat kalian kalau seandainya Sadie Sink ini akan berperan sebagai Mary Jane di MCU? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? If I played, if I get one of those cool t-shirts. Really? Everyone gets a t-shirt. We make No, I don't need you to reassure me right now. Yang kedua, Gwen Stacy, yang dimana dia merupakan kekasih pertama Peter Parker di masa SMA. Dan memang dia adalah gadis yang punya satu pemikiran dengan Peter dalam hal sains. Bahkan hal ini digambarkan dengan bagus di film The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Emma Stone dalam 2 film terakhirnya. Coba kita compare dengan peran Sadie Sink yang ada pada Project Stranger Things yang berperan sebagai gadis yang bernama Max, yang dimana dia punya sifat yang juga sangat nekat dan juga berani, yang dimana sifat nekatnya ini hampir sama dengan Gwen Stacy yang punya tokoh yang sama, nekat, agak tomboy dan juga berani, yang dimana Gwen Stacy ini pernah nekat ketika dia semua Spider-Man dalam membuatkan sebuah serum untuk menyembuhkan Lizard dan juga membantunya dalam mengalahkan Electro dengan sebuah lonjakan listrik yang sangat berbahaya, meskipun Spider-Man untuk berusaha untuk menyuruhnya mundur karena ini adalah hal yang sangat berbahaya yang bisa mengancam keselamatan nyawanya. Tapi Gwen tetap pada pendiriannya untuk membantu kekasihnya sampai kepada kematiannya di The Amazing Spider-Man 2 di tahun 2014 kemarin. Kemudian nextnya kita akan nilai dari segi rambutnya. Nah, kalau gue ya, karena rambutnya adalah merah ya, jadi ya bisa gue asumsikan kemungkinan rambutnya akan disemir menjadi blondie seperti Gwen Stacy di versi komiknya seperti itu ya. Jadi well, ini adalah hal yang bagus banget sih kalau misalkan Gwen Stacy akan tampil di Spider-Man 4 ini ya. Apalagi gue pernah mendapatkan sebuah draft naskah untuk project ini yang udah pernah bocor di beberapa bulan yang lalu, bahwa Spider-Man 4 ini akan menghadirkan 2 teman baru untuk Peter Parker di masa-masa di kuliahnya di MIT, yaitu Gwen Stacy dan juga Harry Osborn. Nah, by the way nih, ngomongin soal Harry Osborn ya, di timeline utama MCU Earth 616, Norman Osborn udah mengatakan kalau timeline ini Oscorp tidak pernah ada, dan juga nama keluarga Osborn itu adalah keluarga yang berbeda dari yang ia kenal di versinya Sam Raimi dulu ya. Jadi bisa gua asumsikan kemungkinan timeline utama ini keluarga Osborn bukan sebagai keluarga pengusaha kaya yang punya usaha yang bernama Oscorp Industries seperti versi komik dan juga versi Sam Raimi dulu ya, melainkan kemungkinan dia akan punya takdir yang berbeda, mungkin sebagai pengusaha toko kecil atau mungkin adalah orang biasa-biasa aja. Well, kita kurang tahu cuy, tapi yang jelas gue bisa asumsikan kemungkinan Harry Osborn akan tampil juga di Spider-Man 4 ini untuk menggantikan peran Ned Leeds seperti trilogi Spider-Man yang seharusnya seperti itu ya, oke? Tapi so far gimana pendapat kalian kalau misalkan Gwen Stacy dan juga Harry Osborn akan tampil ke film Spider-Man 4 yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Man, this whole thing so you can meet MJ, now you have to leave? Until they're snarling after your trust fund. Wrong about her, Dad. Do what you need to with her, then broom her fast. Nah, tadi itu ada tokoh protagonisnya, dan sekarang gue juga udah punya 2 tokoh Marvel yang kemungkinan dia akan berperan sebagai tokoh antagonis di film Spider-Man 4 yang satu ini. Yang pertama ada Silver Sable, yang dimana dia merupakan pemburu profesional yang sering berusaha dengan Spider-Man di kota New York. Dan juga dia adalah gadis yang punya wajah yang tegas sebagai seorang prajurit terlatih dan juga ahli dalam menggunakan berbagai macam senjata berteknologi tinggi untuk mencuri di semua berbagai macam bank-bank yang ada pada kota New York tersebut. Yang dimana hal ini cocok banget jika diperankan oleh Sadie Sink, karena kita bisa melihat dia juga punya wajah yang agak tomboy dan juga agak cute, yang dimana hal ini cocok banget dengan si Silver Sable sebagai tokoh antagonis yang juga pernah berurusan dengan Spider-Man di berbagai macam isu-isu komiknya, yang dimana hal ini juga kemungkinan akan nyambung kepada plot utama Spider-Man 4 yang satu ini, yang dimana kemungkinan jika Kingpin masih menjadi wali kota di kota New York yang satu ini, dia tentu akan menyewa Silver Sable untuk memburu Spider-Man sebagai vigilante yang dianggap kriminal dengan hukum anti-vigilante law-nya yang udah didirikan di serial Daredevil Born Again yang satu ini, oke?
came back for me. I work alone. I used to say the same thing. Okay, here's the plan. Yang kedua, Jean Grey alias Phoenix Force, yang dimana hal ini akan nyambung kepada rumor sebelumnya yang mengatakan kalau dia akan berperan sebagai Jean Grey di X-Men MCU, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada zaman-zamannya MCU yang selalu mengapprove berbagai macam fan art yang akan menjadi kenyataan di project MCU sebelumnya. Seperti contoh, John Krasinski yang awalnya dia dirumorkan akan berperan sebagai Mr. Fantastic di MCU. Tapi akhirnya fan art itu akhirnya menjadi kenyataan di project Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Seperti itu ya. Jadi bisa gue asumsikan kemungkinan si Sensing ini kemungkinannya dia akan punya peran yang sama seperti versi Multiverse of Madness kemarin sebagai bentuk cameo varian untuk Jean Grey dari universe alternatif. Yang dimana hal ini juga nyambung kepada plot utama untuk Spider-Man 4. Yang dimana juga film ini akan bertemakan multiverse lagi, yang juga akan berdampak besar kepada Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Maka bisa jadi MCU akan memunculkan universe alternatif X-Men yang dimana Shuri Singh akan berperan sebagai Jean Grey alias Phoenix Force ini ya, yang dimana kemungkinan bisa jadi universe ini adalah universe sama yang ditepati oleh Monica Rambeau yang diselamatkan oleh Banner dan juga Profesor Beast di markas X-Men, yang dimana hal ini akan terkoneksi kepada project selanjutnya untuk tema Multiverse Incursion, yaitu Avengers versus X-Men mendatang. Karena pas gua cek aktrisnya, dia punya banyak kesamaan yang dimiliki oleh Jean Grey di versi komik dan juga versi Universe Fox X-Men sebelumnya. Rambut merah, tinggi, dan juga berwarna kulit putih Amerika banget. Yang dimana hal ini udah cocok banget kalau misalkan jangan berperan sebagai Jean Grey alias Phoenix Force untuk varian universe alternatif. Seperti itu ya. Wow. Tapi so far lagi-lagi 4 tokoh MCU ini adalah tokoh-tokoh Marvel yang hanya gua teorikan dari otak gua saja ya, yang dimana belum tentu hal ini semuanya akan terjadi. Tapi so far ya, ini bisa gua katakan mengenai 4 tokoh Marvel yang kemungkinan akan diperankan oleh Shuri Singh di film Spider-Man 4 mendatang dan juga project MCU yang bertemakan multiverse war ke depannya. Oke? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Link yang untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Link yang untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.